Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Novi Sulastri Channel. Kali ini saya akan share ke teman-teman semua mengenai 3 cara membeli rumah. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, subscribe, and share biar semakin semangat bikin videonya. Oh ya teman-teman, yang sudah mempunyai unit pilihan rumah yang teman-teman idam-idamkan, selanjutnya kepada proses pembayarannya. Nah, pasti teman-teman bingung nih, atau misalnya mau ada beberapa pilihan ketika akan melanjutkan transaksi pembeliannya, karena ada 3 nih skema pembayaran yang bisa teman-teman referensikan atau menjadi referensi teman-teman semua. Yang pertama nih ada cash keras, yang kedua cash bertahap, dan yang ketiga yaitu KPR atau kredit pemilikan rumah. Nah, apa sih perbedaan dari 3 skema pembayaran tersebut? Nah, di sini saya akan share ke teman-teman semua nih perbedaan-perbedaannya serta keuntungan dan kelemahan dari 3 skema pembayaran tersebut. Yang pertama, cash keras. Cash keras ini yaitu pembayaran secara tunai full ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah ada unit yang cocok, teman-teman bisa bayar DP dulu atau misalnya booking fee dulu, karena rumah tanpa di booking itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, harus ada proses booking dulu. Nah, kalau misalnya proses booking sudah dilakukan, lanjut kepada proses pembayaran DP. Nah, misalnya DP-nya berapa persen nih sesuai dengan kesepakatan. Nah, pelunasannya itu dalam kurun waktu 1 bulan ya teman-teman, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, keuntungan serta kekurangan dari cash keras ini, yang pertama untuk keuntungannya teman-teman akan mendapatkan diskon yang cukup besar. Nah, yang kedua teman-teman tidak perlu lagi memikirkan hutang atau angsuran per bulan dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya yaitu kelemahan dari cash keras. Yang pertama membutuhkan dana yang besar. Yang kedua, sulit melakukan investasi lagi karena dana sudah untuk pembayaran. Selanjutnya yaitu cash bertahap. Cash bertahap ini yaitu melakukan skema pembayaran secara bertahap dalam kurun waktu 6 bulan sampai dengan 24 bulan sesuai dengan kesepakatan, karena waktunya yang cukup pendek atau singkat ya teman-teman. Nah, prosesnya sama, kita melakukan dulu booking fee, lalu pembayaran DP, lalu mengangsur selama kurun waktu yang telah disepakati. Nah, ada juga nih keuntungan serta kelemahannya. Keuntungannya yang pertama, teman-teman bisa memperoleh diskon meskipun diskonnya tidak sebesar dari cash keras, tapi bisa mendapatkan diskon dari si penjual. Yang kedua yaitu teman-teman tidak perlu repot administrasi karena prosesnya langsung ke si penjual walaupun secara bertahap pembayarannya. Dan kelemahannya yaitu pembayaran angsurannya yang cukup tinggi dengan kurun waktu yang cukup singkat ya teman-teman. Dan yang pastinya uang muka atau DP akan sangat tinggi karena beda dengan cash keras ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu KPR. Nah, untuk KPR pasti teman-teman sudah umum ya, karena KPR sendiri yaitu kredit pemilikan rumah. Nah, untuk kredit pemilikan rumah ini melibatkan beberapa pihak, salah satunya yaitu pihak bank pemberi dana. Jadi ketika teman-teman akan melakukan KPR, otomatis dana yang diberikan ini yaitu oleh si bank kepada penjual secara cash, lalu kita mengangsur KPR tersebut ke bank pemberi kredit. Nah, pastinya ada keuntungan serta kelemahannya. Keuntungannya yang pertama, teman-teman tidak perlu menyiapkan dana yang sangat besar, cukup menyiapkan booking fee serta uang muka saja. Dan kelemahannya, teman-teman punyai angsuran setiap bulannya.
dan teman-teman perlu melengkapi beberapa dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan KPR. Nah, itu dia teman-teman 3 cara dalam membeli rumah. Semoga teman-teman bermanfaat videonya, dan jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman semua. Terima kasih.